Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zaratul Afifah dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan menjelaskan tentang optik geometri, di mana topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini itu ada integrasi Al-Quran, terus ada sumber cahaya, terus ada sifat cahaya dan penerapannya pada lensa dan cermin, terus yang terakhir itu ada alat optik. Simak video berikut ini. Oke teman-teman, apakah kalian tahu apa sih itu optika geometri? Apa ya? Nah, optika geometri itu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya, di mana cahaya itu memiliki sifat seperti ada pemantulan, pembiasan, bagaimana perambatannya, bagaimana pengukurannya, dan sifat-sifat yang lain. Selanjutnya ada integrasi Al-Quran tentang sumber cahaya. Terdapat pada Quran surat As-Sams ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Nah, menurut tafsir Kemenak, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha atau menjelang tengah hari. Nah, kurang lebih pukul 10. Nah, berdasarkan kajian ilmiah, cahaya di waktu pagi hari itu memiliki kekayaan panjang gelombang yang paling lengkap. Tingkat terang saat waktu duha itu sangat kontras dengan sesaat sebelumnya. Secara fisik, cahaya itu merupakan jenis energi yang bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, oleh karena itu, cahaya memiliki besaran-besaran gelombang seperti panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Nah, cahaya tampak merupakan cahaya yang dapat dilihat sebagai warna-warna dengan spektrum atau rentang panjang, gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Di sini itu ada tabel spektrum cahaya tampak. Nah, di sini tuh jika suatu warna mempunyai frekuensi yang kecil, maka warna tersebut memiliki panjang gelombang yang besar. Dan sebaliknya, ketika mempunyai frekuensi yang besar, maka panjang gelombangnya itu kecil. Nah, di sini bisa dilihat warna merah itu mempunyai frekuensi 4,3 kali 10 pangkat 14 itu kan kecil. Nah, tapi dia memiliki panjang gelombang 700. Terus warna ungu itu memiliki frekuensi 7,5 kali 10 14 itu kan besar, tetapi panjang gelombangnya itu kecil, yaitu 400. Selanjutnya ada sifat-sifat cahaya, di mana cahaya secara fisik tersusun atas garis-garis lurus disebut sinar seperti anak panah dengan arah keluar dari sumber cahayanya tersebut. Nah, untuk sifat-sifat cahayanya sendiri itu ada merambat lurus, pemantulan atau refleksi, ada pelenturan atau difraksi, terus ada diuraikan atau dispersi, terus yang kelima ada pembiasan atau refraksi, yang keenam ada polarisasi, dan yang terakhir ada dijumlahkan. Yang pertama itu kan sifat cahaya merambat lurus. Nah, di mana di sini itu cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Nah, artinya itu jalur cahaya itu tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Seperti kita menghidupkan senter, nah itu kan cahayanya lurus dan tidak berbelok. Selanjutnya ada pemantulan atau refleksi. Nah, di pemantulan ini ada dua, yaitu ada pemantulan teratur dan pemantulan difus atau tidak teratur. Nah, untuk yang teratur itu terjadi pada permukaan halus di cermin dan membentuk bayangan yang jelas. Nah, untuk yang pemantulan difus atau tidak teratur itu terjadi pada permukaan kasar atau bayangan tidak berbentuk jelas. Nah, contoh pada penerapan pemantulan atau refleksi sendiri itu ketika kita bercermin di kaca, nah cahaya dipantulkan secara teratur gitu. Yang ketiga yaitu ada pembiasan atau refraksi. Nah, di sini itu ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain yang berbeda kerapatannya. Nah, itu menyebabkan perubahan arah cahaya. Contohnya itu ketika ada pensil dimasukkan ke gelas air itu kan terlihat bengkok. Nah, di sini itu ada
perbedaan antara medium satu dengan medium yang lainnya. Contohnya itu medium padat sama medium cair. Yang selanjutnya itu ada dijumlahkan atau interferensi. Nah, di sini itu peristiwa saling bertemunya dua gelombang cahaya yang bersifat koheren dengan menghasilkan dua pola. Yang pertama itu ada interferensi konstruktif dan yang kedua itu ada interferensi destruktif. Nah, untuk yang interferensi konstruktif itu terjadi jika dua gelombang cahaya bertemu pada fase yang sama, puncak dengan puncak. Nah, contohnya itu warna terang pada gelembung sabun. Nah, untuk yang interferensi destruktif itu terjadi jika dua gelombang bertemu dalam fase berlawanan, yaitu puncak dengan lembah. Contohnya itu ada kaca kamera anti pantul atau anti reflective coating. Untuk yang kelima itu ada pelenturan atau difraksi. Nah, di pelenturan ini peristiwa pembelokan cahaya saat cahaya melewati celah sempit atau menyelinap di sekitar penghalang. Contoh penerapan itu ketika cahaya lampu terlihat menyebar saat melewati celah tirai yang sempit. Yang keenam itu ada diuraikan atau dispersi. Nah, di sini itu cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi spektrum warna karena perbedaan pembiasan setiap panjang gelombang warna saat melalui suatu medium. Contohnya itu pada kilau warna-warni pada berlian atau kristal. Sifat yang selanjutnya ada diserap arah getarnya atau polarisasi. Nah, di sini itu peristiwa penyaringan arah getar gelombang cahaya sehingga hanya satu arah getar, misalnya vertikal saja yang lolos. Contohnya itu ada layar LCD atau HP saat kita digunakan itu kan mengeluarkan cahaya gitu. Kemudian ada hukum pemantulan. Nah, di sini itu ada bidang pantul, terus ada sinar datang, garis normal dan sinar pantul. Nah, untuk sinar datang menuju ke normal itu dinamakan I, yaitu sudut datang. Nah, untuk yang normal ke sinar pantul itu dilambangkan dengan R atau sudut pantul. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin datar. Nah, cermin datar sendiri itu adalah cermin yang permukaannya datar dan mulus sehingga dapat memantulkan cahaya dengan cara yang teratur sesuai hukum pemantulan. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin datar. Nah, sifat pada cermin datar itu bayangannya itu maya, tegak dan sama besar dengan benda. Nah, pembentuk bayangan dibentuk oleh perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Nah, untuk contohnya itu cermin di kamar mandi, cermin di lemari, cermin yang kita punya. Selanjutnya pemantulan pada cermin cembung. Nah, di sini cermin cembung adalah cermin yang dengan permukaan melengkung ke arah luar. Nah, untuk sifat bayangannya itu maya, tegak dan diperkecil. Nah, pembentukan bayangan selalu berada di belakang cermin. Nah, untuk sifat cahaya dari cermin cembung itu adalah menyebar cahaya atau divergen. Nah, untuk penerapan cermin cembung itu cermin di sisi jalan dan cermin di toko. Nah, di situ kan cermin di sisi jalan kan bisa melihat dari segala sisi yang jauh maupun dekat. Di sini ada gambar cermin cembung di mana ada benda, terus ada ruang 4, terus baru cermin, terus ada ruang 1, terus ada titik fokus, terus ada ruang 2, terus ada pusat kelengkungan, terus ada ruang 3 yang terakhir. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin cekung, di mana cermin cekung memiliki permukaan yang melengkung ke dalam. Berarti kan kalau cembung itu melengkung ke depan, nah kalau cermin cekung itu melengkung ke dalam. Nah, contoh penerapannya itu ada reflektor lampu mobil atau alat pemeriksa gigi. Terus sifatnya cermin cekung itu memusatkan cahaya atau konvergen. Selanjutnya ada gambar cermin cekung, di mana yang pertama itu ada ruang 3, terus ada pusat kelengkungan, terus ada ruang 2, terus ada titik fokus, terus ada ruang 1, baru cermin cekung. Yang di depan cermin cekung yaitu ruang 4 atau sumbu utama. Nah, sifat bayangan di cermin cekung. Nah, jika benda berada di depan cermin atau ruang 1, bayangannya itu bersifat maya, tegak dan diperbesar.
Untuk yang kedua, jika benda berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk jika benda berada di luar pusat kelengkungan atau R, itu bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian ada rumus persamaan cermin, yaitu rumusnya itu ada 1/S0 plus 1/SI sama dengan min 2/R sama dengan 1/F. Nah, di sini ada ukuran bayangan. Nah, ukuran bayangan itu dibentuk oleh sebuah cermin cekung, ditentukan oleh perbesaran transversal sama dengan panjang bayangan per panjang benda. Terus sama dengan min jarak bayangan dari cermin per jarak benda dari cermin. Nah, untuk rumus MT sama dengan YI per Y0 sama dengan min SI per S0. Nah, kemudian ada pembiasan cahaya pada lensa, di mana laju cahaya, yaitu perubahan arah cahaya saat melewati lensa, dipengaruhi oleh indeks bias yang menunjukkan seberapa cepat cahaya bergerak melalui suatu medium tersebut dan terkait dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Kemudian ada fenomena pembiasan, di mana ketika sinar cahaya ditransmisikan dengan kemiringan tertentu melalui batas antara dua medium dengan indeks yang tidak sama. Contohnya itu pelangi. Kemudian ada tentang hukum Snellius. Kemudian ada sudut kritis. Nah, jika cahaya terpantul keluar sebuah permukaan batas di mana NI lebih kecil daripada NT. Nah, proses tersebut merupakan pemantulan eksternal. Jika NI lebih besar NT, maka proses tersebut merupakan pemantulan internal. Kemudian ada prisma. Nah, prisma di sini dapat digunakan untuk menguraikan cahaya ke dalam berbagai warna. Karena indeks bias sebuah medium bervariasi tergantung pada bajang gelombang. Nah, warna-warna cahaya yang berbeda itu membias dengan cara yang berbeda juga. Nah, untuk gambarnya itu kayak gini teman-teman. Terus yang selanjutnya ada fata morgana. Nah, fata morgana ini merupakan pembiasan pada peristiwa ketika siang hari yang terik terlihat ada genangan air di jalan raya. Nah, fata morgana terjadi karena adanya pembiasan atau pembelokan sinar matahari di udara yang berbeda kerapatannya karena suhu. Terus penerapan yang kedua itu terjadi di lensa. Lensa merupakan benda tembus cahaya yang dibatasi oleh dua lengkung, biasanya bidang bola, kadang-kadang bidang silinder, atau satu bidang lengkung dan satu bidang bola atau silinder, atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Nah, di sini itu lensa itu ada dua, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Nah, kalau yang lensa cekung itu lensa yang bagian tengah lebih tipis daripada bagian tepinya. Nah, untuk sinar-sinar bias lensa cekung bersifat memancar atau divergen. Nah, terdapat 3 jenis lensa cekung. Yang pertama itu ada cekung rangkat, cekung datar, dan ada cekung cembung. Kemudian lensa cembung, di mana lensa yang bagian tengahnya itu lebih tebal daripada tepinya. Nah, untuk lensa cembung ini memiliki sifat lensa konvergen, akan memusatkan berkas cahaya sejajar ke suatu fokus nyata. Nah, terdapat 3 jenis pada lensa cembung sendiri. Yang pertama ada cembung rangkap, cembung datar, dan cembung cekung. Nah, untuk yang materi selanjutnya itu pengertian alat optik. Mungkin dari teman-teman kan mesti nggak asing kan, apa sih alat optik itu? Nah, alat optik ini merupakan alat yang menggunakan prinsip cahaya dan lensa untuk membantu penglihatan atau memperbesar benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap alat optik itu kan memiliki fungsi atau prinsip kerja masing-masing tergantung pada penggunaan lensa dan sifat cahaya. Di sini itu ada alat optik alami dan alat optik buatan. Nah, untuk alat optik alami itu yaitu mata. Mata kita sendiri itu merupakan alat optik alami. Nah, mata manusia berfungsi sebagai alat optik alami karena dapat menangkap cahaya dan membentuk bayangan pada retina. Nah, bagian-bagian mata diantaranya itu ada kornea, iris, ada pupil, ada lensa mata, dan retina. Nah, untuk bagian-bagian tersebut kan juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua ada alat optik buatan. Yang pertama ada kacamata, yang kedua ada teleskop, yang ketiga ada kamera, yang keempat ada mikroskop, dan yang terakhir ada lup besar atau kaca pembesar. Nah,
Kacamata ini merupakan dapat membantu penglihatan manusia yang mengalami cacat mata. Kacamata juga menggunakan bantuan lensa cekung maupun lensa cembung. Kemudian ada lup pembesar, kaca pembesar. Nah, lup ini merupakan alat optik sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat besar. Nah, biasanya lup ini menggunakan lensa cembung dengan sifat bayangan tegak dan diperbesar. Yang kemudian ada mikroskop. Nah, mikroskop juga berguna untuk melihat benda yang sangat kecil. Mikroskop terdiri dari lensa objektif dan lensa okular. Terus yang terakhir ada teleskop, di mana teleskop itu berfungsi untuk melihat benda yang jauh seperti planet ataupun planet. Kemudian ada yang terakhir itu ada teleskop. Nah, teleskop sendiri itu berfungsi untuk melihat benda yang jauh seperti bintang ataupun planet. Kemudian ada kamera. Nah, kamera memiliki kemiripan dalam prinsip kerja dengan mata manusia. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk bayangan nyata pada sensor. Teman-teman, pada materi ini itu terdapat miskonsepsi tentang optik geometri itu sendiri. Nah, yang pertama itu pada miskonsepsi pada hukum pemantulan cahaya, di mana siswa menganggap bahwa sudut datang ataupun sinar pantul itu merupakan sudut antara sinar datang ataupun sinar dengan bidang pantul. Nah, yang kedua ada besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul, hanya berlaku pada pemantulan teratur karena bidang pantulnya datar. Nah, yang terakhir ada sinar datang. Sinar pantul dan garis normal terletak pada suatu bidang pantul hanya berlaku pada cermin datar saja karena permukaannya datar. Kemudian ada miskonsepsi pada cermin cengkung. Selanjutnya ada miskonsepsi pada cermin cekung. Di antaranya, siswa sering menganggap bahwa bayangan tidak akan terbentuk jika berada diletakkan di ruang 2. Nah, bayangan akan bersifat maya, terbalik dan diperkecil, dan menganggap bayangan diperbesar jika benda diletakkan lebih jauh. Terus ada miskonsepsi pada cermin cembung, di mana siswa menganggap sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah titik pusat kelengkungan. Terus yang terakhir ada menganggap bayangan bersifat maya, tegak diperbesar jika benda terletak di depan cermin. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.